Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan minggu terakhir, yaitu hari Kamis. Sebelumnya kita melakukan pertemuan proses belajar mengajar online atau video. Sebelumnya kita bertemu di hari Rabu, dan sekarang alhamdulillah kita masih sempat bertemu atau antum bisa menonton di video ana lagi pada hari Kamis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil atau ana sudah menjelaskan atau kita sama-sama belajar tentang hadis Utbah ibni Malik al-Ansari yang berbunyi, la yuwafi abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah ila akhiril hadis. Dan sekarang kita masuk atau lanjut ke hadis atau pelajaran selanjutnya, yaitu hadis yang kelima. Berarti ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya yang insya Allah masih dalam bab atau dengan tema akhir zaman atau salah satu ciri hari kiamat, ya. Sebelumnya itu judulnya adalah pentingnya kalimat la ilaha illallah, dan sekarang kita akan belajar dengan tema salah satu ciri hari kiamat, atau insya Allah akan ana jelaskan secara perinci dalam hadis yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya ana berharap untuk antum semua kelas 9 untuk atau sudah menyiapkan pensil, pulpen maupun buku tulis untuk menuliskan atau mencatat segala hal yang penting yang ana terangkan atau ana jelaskan dalam hadis kelima ini. Sebelum mulai pelajaran, insya Allah seperti biasa ana akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Setelah itu ana akan menerjemahkan hadisnya, baru ana akan menjelaskan atau mensyarah secara detail kalimat per kalimat, dimulai dari sahabat, setelah itu inti pokok hadisnya, dan yang terakhir adalah siapa yang meriwayatkan hadis yang kita pelajari hari ini. Ya, insya Allah ana mulai dengan talqin atau membacakan agar antum ketika dalam proses membaca dan menghafalnya tidak ada kesalahan dalam membaca maupun menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. An Mirdasin al-Aslamiyyi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhabu salihuna al-awwalu fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalatis sya'ir awit tamri la yubalihimullahu balatan. Rawahu al-Bukhari. Ana ulangi atau ana bacakan atau ana talkinkan sekali lagi. An Mirdasin al-Aslamiyyi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhabu salihuna al-awwalu fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalatis sya'iri awit tamri la yubalihimullahu balatan. Rawahu al-Bukhari. Sekarang ana akan jelaskan dimulai dari sahabat yang mendengar langsung atau mendengar secara langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama
Mirdas al-Aslami. Mirdas al-Aslami bapaknya adalah Malik, makanya namanya adalah Mirdas bin Malik al-Aslami. Beliau lahir di kota Kufah. Jadi kunyah beliau juga makanya Al-Kufi. Jadi kalau di Jazirah Arab atau orang-orang Arab biasanya menyebutkan itu dari di mana dia lahir. Kalau lahirnya di Madinah dan tinggal hidup di Madinah, dipanggilnya Al-Madani. Kalau tinggal dan hidupnya di Makkah, dipanggilnya Al-Makki. Kalau tinggal dan hidupnya di Mesir, dipanggil Al-Misri. Nah, karena sahabat Mirdas bin Malik Al-Aslami ini tinggalnya di Kufah, makanya kunyahnya adalah Al-Kufi. Nah, ya. Jadi Mirdas ini namanya dicatat Mirdas bin Malik Al-Aslami Al-Kufi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabus salihuna al-awwalu fal awwal. Akan pergi orang-orang soleh satu persatu. Maksudnya apa? Yaitu wafat atau meninggal. Jadi orang-orang soleh akan pergi satu persatu, akan wafat satu persatu. Nah, ini adalah salah satu ciri atau alamah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika ingin dekat datangnya hari kiamat, orang-orang soleh itu banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk tersebarnya banyaknya fitnah-fitnah yang ada di sekitar, atau banyaknya fitnah yang akan tersebar di kalangan manusia. Makanya biasanya ketika orang-orang saleh, orang-orang berilmu itu meninggal, banyak fitnah, banyak orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak berilmu berkoar-koar atau berceramah atau mengajarkan ilmu yang tidak ada dasarnya, atau melakukan yang Nabi Muhammad SAW bahkan tidak lakukan. Nah, ini jangan kita berdoa semoga kita tidak termasuk zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu akan pergi orang-orang saleh atau akan meninggal, akan wafat orang-orang saleh satu persatu. Al-awwal fal awwal. Kita lanjutkan ke kalimat kedua atau sabda Nabi Muhammad SAW yang kedua, wa yabqa hufalatun ka hufalatis syair. Dan tinggal atau yang tersisa kualitasnya adalah seperti gandum bekas, kahufalatis syair, seperti gandum bekas. Awit tamri, atau kurma yang busuk, atau kurma yang buruk, atau kurma yang jelek. Ya, jadi di akhir zaman yang tersisa, kata Nabi SAW, hufalah artinya adalah ar-rodi dalam bahasa Arab, yaitu hina, jelek, buruk. Ya. Jadi yang tersisa kualitas orang-orang yang akan mendekati hari kiamat itu orang-orangnya hina-hina, jelek-jelek, buruk-buruk. Karena apa? Karena ketidakmilikan mereka dengan ilmu. Yang dimaksud ini bukan ilmu dunia, bukan ilmu IPA, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, akan tetapi ilmu yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Rabb, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tuntunan yang jelas yang disabdakan atau dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud ini adalah orang-orang berilmu dan orang-orang soleh yang tinggal di bumi atau yang tinggal
di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang kata Nabi, disabdakan Nabi, seperti bekas gandum. Maksudnya apa? Orang bekas gandum itu biasanya tidak terpakai, sudah tidak diolah, langsung dibuang. Nah, makanya uh, hufalah kata ulama diartikan arrodi, hina, jelek dan buruk. Ya, awit tamri maksudnya adalah kurma, kurma yang buruk. Kalau di Arab atau di Saudi sana biasanya kalau kurma yang jelek itu hanya dua pilihan. Yang pertama buat makan binatang atau buat makan onta, yang kedua buat pupuk tanaman. Nah, ya. Kita lanjutkan ke sabda atau kalimat yang ketiga, la yubalihimullahu balatan. Dan Allah tidak akan mempedulikan mereka. Nah, ini adalah salah satu ancaman yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, yaitu ancaman Allah untuk tidak mempedulikan orang-orang yang tidak berilmu ini. Karena apa? Karena mereka itu seperti bekas gandum atau gandum bekas dan kurma yang buruk atau yang jelek. Semoga kita tidak termasuk dengan orang-orang yang hufalah atau kahufalati syair awit tamri. Semoga pada zaman kita hidup sekarang masih banyak ulama-ulama atau orang-orang saleh yang mengajak kita kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Mungkin sekian, jika antum tidak mengerti bisa antum langsung tanyakan via Japri atau di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.